Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini, penanganan gizi buruk, penanganan gizi pada kelompok rentan ya. Metode makanan pemberian bayi pada anak untuk perubahan perilaku untuk stunting, ya, pencegahan stunting. Kemudian untuk yang pertama untuk intervensinya ya. Ini data Riskesdas ini untuk intervensinya untuk stunting. Itu data dan sebesar 20% apabila cakupannya mencapai 90% untuk data stunting. Untuk intervensinya dengan sasaran ibu hamil itu memberikan PMT-nya ibu hamil itu biasanya dalam bentuk apa biasanya untuk PMT ibu hamil yang kurang alergi kronis itu bentuknya biskuit atau bubur kacang hijau. Biasa PMT apa yang diberikan di puskesmas itu Mbak Tira? Biskuit Pak. Biskuit itu sama rata dengan gizi gizi kurang, itu disamakan berarti untuk ibu hamil untuk energi kroniknya berarti sama bentuk PMT-nya. Tapi kan bentuk biskuit sama nilai gizinya beda Pak untuk balita sama ini sama ibu hamil. Ibu hamil ini kronik ya, berbeda. Iya. Beda bentuk biskuitnya sama nilai gizinya. Nilai gizinya beda. Kemudian selanjutnya mengatasi kekurangan zat gizi dan asam folat. Kemudian mengatasi kekurangan iodium. Ini biasanya rentan terjadi kekurangan iodium ini di daerah pegunungan. Biasanya melakukan palpasi yang mempunyai kasus gondok semuanya yang rawan tentang iodium di daerah pegunungan biasanya ya. Selanjutnya untuk menangani kecacingan pada ibu hamil. Kemudian yang selanjutnya ibu hamil dari malaria. Ini biasanya ada kasusnya di daerah tersebut enggak? Di daerah tempatnya si Tira maupun Aida ya mengalami kecacingan pada ibu hamil. Biasa rentan terjadi enggak pada ibu yang ibu hamil mulai kecacingan itu? Ada enggak? Biasanya yang sering kontrol atau apa ke puskesmas dan sebagainya yang riwayat ibu hamil yang mengalami cacingan itu biasanya ada nggak diagnosa seperti itu? Selama ini nggak ada kasus Pak, cuma yang untuk balita aja yang ada. Oh, balita yang balita yang usia 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Ya, bawah 5 tahun, terutama di usia 0 sampai 6 bulan itu untuk imunisasi itu. Sering nggak untuk menyusui IMD biasanya untuk bayi baru lahir itu? Biasanya sesuai prosedur tidak untuk IMD-nya? Si bayi bisa ke ibu baru melahirkan, itu lahir langsung IMD nggak biasanya? Bisa ahli gizi mendampingi nggak ketika kalau kita di puskesmas tidak sempat mendampingi. Oh, tidak mendampingi. Jadi bidannya langsung yang mendampingi, ngarahin. Sebenarnya dari dinas sudah ini sih Pak, ngasih arahan untuk kita dampingi gitu. Tapi ada kerjaan yang lain itu jadi nggak bisa kita ke belakang untuk dampingi di ponetnya. Oke. Baik, selanjutnya untuk intervensi sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 sampai 23 bulan. Ini cenderung untuk mendorong penerusan pemberian ASI ya hingga 23 bulan didampingi oleh pemberian MPASI ya. Nah, itu harus tetap dipantau tidak untuk ahli gizinya untuk pemberian pendampingan ASI maupun apa itu ini khusus untuk bidan desa semuanya. Kalau untuk masalah PMT-nya mungkin bisa kolaborasi dengan bidan desanya misalnya. Bisa itu yang sering terjadi di lapangan ya. Kemudian selanjutnya untuk menyediakan obat cacing yang rentan ya ibu hamil cacing biasanya seperti itu ya. Yang riwayat seperti itu ya. Kemudian ketiga menyediakan suplementasi zinc. Biasa suplemen vitamin A yang ada. Untuk zinc ada nggak suplementasinya untuk ibu menyusui dan anak usia 7 sampai 33 bulan? Ada nggak suplementasi zinc yang program pemerintah? Ada. Ada ya?
Itu bentuknya program pemerintah nggak ada, cuman kalau ada pengobatan ke puskesmas ada pemberiannya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk prevalensi balita ya, stunting di angka 2013 sampai 2018. Nah, mungkin yang tertinggi pada saat 2013 itu daerah NTT ya, sekitar 51, kemudian 51,7%. Pada tahun ya 2018 itu menurun ya 42,6% di NTT. Untuk angka nasionalnya justru meningkat ini dari 37,2 sampai di tahun 2018 itu mencapai 30,5 sekitar itulah. Tapi ada penurunan ya dari 2013 sampai 2018 itu ya. Kemudian untuk target penurunan stunting sudah dijelaskan tadi. Untuk tujuannya ya, penurunan prevalensi stunting pada tahun 2018 sampai 2022. Untuk targetnya itu sendiri, intervensi gizi secara spesifik maupun intervensi gizi secara sensitif. Kemudian ada 5 pilar untuk penanganan stunting. Yang pilar pertama adalah komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara, itu meliputi itu ya. Yang kemudian yang kedua, secara kampanye nasional berfokus dan sebagainya, sampai pilar kelima ya, pemantauan dan sampai evaluasi. Nah, terutama pada pilar keempat ini adalah gizi dan ketahanan pangan yang harus ditingkatkan ya, sebagai 5 macam pilar. Kemudian selanjutnya, ini penyebab gizi buruk dan stunting. Ini kemudian akar masalahnya dari politik, sosial, dan budaya. Di tingkat kemiskinan ini akan mempengaruhi kurangnya pemberdayaan perempuan dan degradasi lingkungannya. Ini mungkin apa penyebabnya? Rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas nutrisinya ya. Ini akan mempengaruhi pola asuh. Mungkin dari pola asuhnya itu dari ibunya mungkin pekerja dan orang tuanya, ibu bapaknya kerja, sehingga nanti diasuh sama nenek dan kakeknya. Ini pola asuhnya yang mempengaruhi juga ya, yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi. Nah, mungkin nanti dilihat dari sanitasi izinnya, kemudian cara pemberian makanan maupun cara memasaknya juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian ini akan mempengaruhi rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri, termasuk akses sanitasi air dan bersih. Dan selanjutnya, prinsip dasar umum panduan konsumsi makanan sehari-hari. Nah, ini selanjutnya pedoman gizi seimbang. Ini menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014. Nah, ini tumpeng gizi secara panduan konsumsi sehari. Nah, ini 10% gizi seimbang. Nah, ini bisa disebut tumpeng gizi 2/4 porsi setara dengan 1 potong sedang ikan segar 40 gram ya untuk takarannya. Ini untuk logo untuk gizi piringku ini yang Kemenkes tahun 2000 ya, kemarin ya 2020 ya, si piringku ini. Dan untuk kebutuhannya, ini berdasarkan studi diet total tahun 2014, fungsi buah hanya memenuhi 48,8% kebutuhannya ya. Ini menunjukkan untuk WHO dan Kemenkes. Nah, kemudian menurut WHO menganjurkan konsumsi sayur itu 250 gram per hari sampai dengan 150 gram per hari untuk buah ya. Untuk 250 gram per hari itu setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setara dimasukkan dan ditiriskan, dimasak dan ditiriskan. Kemudian untuk takaran buahnya, untuk 150 gram itu setara dengan 3 buah pisang Ambon ya, ukuran sedang. Kemudian 1,5 potong pepaya ukuran sedang. Tentunya sudah matang ya, bukan setengah matang. Ini untuk jeruknya 3 buah jeruk ukuran sedang. Ini untuk takarannya, setaranya, penyetaraannya ya. Kemudian Kemenkes, ini menurut Kemenkes menganjurkan konsumsi sayur dan buah itu 300 sampai 400 gram per orang, ini per hari.
bagi anak balita dan anak usia sekolah. Dan 400 sampai 600 itu untuk remaja dan dewasa. Ya, ini menurut Kemenkes ya. Ini untuk Permenkesnya nomor 23 tahun 2015. Dari itu 2014 menuju ke 2015 bukannya. Kemudian tentang perubahan atas Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak untuk pengolahan pangan dan pangan siap saji. Nah, ini untuk informasi nilai gizinya. Pesan kesehatan ya, konsumsi gula lebih dari 50 gram dan nutrium lebih dari 2000 mg atau lemak total lebih dari 67 gram per orang, ini akan berisiko hipertensi, stroke, diabetes, serangan jantung. Nah, ini perlunya di tingkat masyarakat kita sebagai ahli gizi itu harus mengedukasi ya, mengedukasi, memberikan informasi, pendidikan kesehatan, terutama kesehatan yang rentan terhadap penyakit itu sendiri. Untuk batas maksimumnya, untuk batas maksimum aman terhindar dari risiko PTM, risiko gula darah, lemak, dan perorangan per hari itu harus mengurangi gula garam dan sesuai dengan anjurannya ya. Takarannya sesuai dengan takarannya yang punya riwayat penyakit tertentu ya. Apalagi punya penyakit penyerta ya, dibatasi. Nah, kemudian untuk prinsip khusus untuk panduan konsumsi makanan sehari-hari ibu hamil dan anak balita. Nah, ini untuk kita harus memastikan untuk kesehatan yang baik ya, untuk gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dari kehamilan sampai pertumbuhan bayi dan anak itu sendiri, dari pertumbuhan otak sampai mencapai tinggi dan berat badannya sehingga optimal. Nah, ini harus diperhatikan nilai gizi makro dan mikronya ya, harus diperhatikan untuk si ibu pada saat hamil ya. Untuk komponen kenaikan berat badan ketika hamil, nah, untuk pola dan komponen rata-rata kenaikan berat badan ya, ada KMS-nya biasa di puskesmas kan, nah, KMS ibu hamil, balita dan sebagainya itu sebagai alat ukurnya, sebagai medianya ya. Nah, kemudian untuk berat badan kumulatifnya ya, ini untuk ibu hamil. Nah, ini harus janinnya saya peningkatan ya, semakin hari per minggu ya, per minggu semakin meningkat di kalorinya, programnya ya, kebutuhannya maupun zat gizi makro dan zat gizi mikronya harus terpenuhi. Nah, kemudian selanjutnya, nah, ini untuk komponen kenaikan berat badan ibu hamil yang kedua nih, kenaikan berat badan ibu hamil per trimester berdasarkan indeks massa tubuhnya. Dan selanjutnya, nah ini untuk standar makanan balita, nah, ini siklusnya per 1 IMD ASI eksklusif dan di sapi sampai 2 tahun, kemudian dikasih pendampingan. PMT ya, sambil di sapi sambil dikasih PMT ya. Nah, ini untuk makanan pendamping ASI, tidak hanya terkait dengan kesediaan makanan, tapi nomor satu ini harus terpenuhi ya, entah itu dari frekuensinya, jumlahnya, tekstur makanannya harus diperhatikan ya. Jangan memperkenalkan makanan bayi itu ya itu aja, makanan itu aja yang diperkenalkan ya. Kita harus kenalkan berbagai macam jenis makanan ya, biar enggak stunting maupun gizi kurang gitu. Nah, teksturnya harus diperhatikan, jenis, nah, keaktifannya maupun tingkat higiennya ya, kebersihannya, entah itu dari kebersihan air maupun cara memasak atau cara membasuh bahan makanan itu sendiri ya, harus diperhatikan juga ya. Terus kita perhatikan juga untuk bahan makanan yang seharusnya yang dibasuh duluan yang mana, entah itu dari sayuran maupun lauk hewani dan sebagainya, itu harus diperhatikan cara pembersihan dari awalnya ya. Biasanya nanti ada mikroba tertentu yang hinggap di tangan kita ya, jangan sampai itu nanti melalui proses itu nanti bisa jadi makan bayi itu bisa terkontaminasi ya biasanya.
Itu bisa-bisa jadi diare dan sebagainya ya. Kecuali kalau makanan yang direbus terlalu lama kayak gitu itu nanti akan mempengaruhi juga makanan itu terlalu overcook dan nilai gizinya akan berkurang. Nah ini tentang supaya piring makan itu ya sesuai dengan porsinya, yang mana yang benar di karbonya, bagaimana itu lihat, perhatikan di slide itu. Nah mungkin di tingkat masyarakat sering kita lihat ya makanan seperti ini ya, ya sesuai dengan isi piringku ya, mana isi piringmu gitu ya. Kalau di orang kos mungkin biasanya ya kayak seperti pola makannya seperti ini ya, lebih banyak karbo, biasanya mie, kasih karbo juga begitu ya, nasi. Saya anak kos seperti itu ya, udah masak mie dikasih lagi nasi gitu, udah karbo plus karbo lagi gitu ya, dikombinasikan. Nah sayuran, entah itu dari sayuran maupun brokoli sebagainya ya, apalagi tambahin sosis lebih enak lagi. Ada nilai gizi tertentu, ada penambahan nilai gizi di situ ya. Nah ini caranya promosi MPASI ya, sering kita jumpai di supermarket dan sebagainya ya. Bisa dijadikan MPASI juga. Dan selanjutnya pemberian makanan tambahan. Nah, ini dari tahun ke tahun ya, bisa diperhatikan di situ. Ini menurut SK Menkes pada tahun 2012 yang lampau sampai dengan 2009 ya, 2009 sampai 2009 ya, bahkan sampai lampau tahun 80, 90 sampai 2009. PMT-nya model bagaimana yang sering kita jumpai di masyarakat yang PMT ya kacang hijau biasanya ya, biskuit itu mah sering salah sasaran biasanya kalau biskuit yang seperti itu ya. Yang selanjutnya untuk pemberian makanan tambahannya Kementerian Kesehatan, Peraturan Kesehatan ya tahun 2016 lampau. Nah, ini untuk kombinasi pemenuhan makanan lokal dan pabrikan. Ini contohnya makanan lokal. Nah, itu kacang hijau kan, ada nasinya, sebagainya, sayuran ini untuk makan pabrikan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti untuk ibu hamil. Nah, ini bentuknya kan untuk dari Kemenkes itu si Tera. Betul Pak. Ya, sama ya seperti ini kan? Ya. Sama. Nah, ini untuk makanan lokal, makan pabrikan ya. Sering kita jumpai di sini. 4 butir telur, 3 keping biskuit atau 3 potong lumpia tahu. Nah, ini mencapai kalori setara dengan 3 keping biskuit. Biasa ya, komposisi nilai gizinya. Yang lanjut untuk proporsi pemberian PMT. Ini pada tahun 2018 ya. Balita usia 6 sampai 29 bulan. Yang tidak memberikan PMT sekitar 59. Misalkan ya, satunya hasil surveinya ya, Disdasdas tahun 2018. Ini data nasional ya. Ini proporsi PMT yang diperolehkan ibu hamil pada tahun 2018. Bisa diperhatikan data secara nasional tahun 2018. Dan ini perlu kita perhatikan untuk pendidikan gizi masyarakat dari perubahan perilaku, pengelolaan gizi ibu hamil dan balita. Nah, kita harus mempunyai sebagai ahli gizi harus pendidikan tinggi, nilai tentang pendidikan gizi. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan masyarakat dalam persiapan dan menyiapkan makanan lokal sesuai prinsip gizi seimbang. Entah ini untuk ibu hamil maupun balita ya, ini membentuk upaya untuk keluarga sehat ya. Untuk penyampaian pesan nilai gizi itu sendiri, tentang materi gizi seimbang dan isi piringku. Nah, ini untuk materi penyuluhan ini secara demonstrasi ya, untuk persiapan menjadikan makanan lokal. Sering nggak diperkenalkan makanan lokal yang di daerahnya sendiri gitu sih, ada ketika ada penyuluhan maupun konseling gizi di masyarakat gitu. Ketika ada posyandu, sering nggak penyuluhan tentang peran fungsi sumber pangan lokal ya gitu, misalkan di daerahnya sendiri, sering nggak penyuluhan gitu. Si Aida maupun si Tira yang pernah punya pengalaman di Sering, Pak. Puskesmas, PKL kayak gitu. Sering Pak.
Apalagi sekarang udah turun dana PMT dari desa, itu sudah ada pelaksanaan untuk pemberian PMT langsung dari desa itu menggunakan bahan makanan lokal. Biasanya untuk PMT kita manfaatkan sumber pangan lokal yang di daerah Sitira itu, masa mau kasih susu kuda. Itu PMT, bentuk PMT yang bisa diolah dengan berbagai cara nggak itu untuk PMT itu? Susu kuda itu lain daerah, Pak. Susu kuda lain daerah, dari lain kecamatannya, bukan di kami. Ya, kalau di daerahnya satu kabupaten, cuma lain kecamatan. Oh, lain Jadi kecamatan. di daerah saya itu Sumber pangan di daerah saya itu enggak ada ininya. untuk sumber pangan lokalnya sendiri di daerahnya Sitira apa? Selain Yang paling banyak itu kelor, Pak. kelor. Kelor pisang. Itu nanti dikombinasikan dengan apa itu bahan makanan kelor itu sebagai PMT ini loh ya? Iya, kalau untuk inovasi sih belum bergerak ya Pak. Maksudnya itu dalam pemberian PMT yang dilaksanakan sekarang ini isi piringku itu Pak. Iya, soal isi piring yang mudah didapat di pasar. Kalau untuk inovasi dari daun kelornya sendiri belum. Masih menggunakan itu ya, masih memanfaatkan Iya. Ya yang dukungan dari pemerintah berupa biskuit itu ya. Jadi hanya konsultasi aja biar pemanfaatannya lebih ekstra lagi ya. Menggunakan bahan. Nah, kita lanjutkan untuk singkat waktu ya. Konsep pelaksanaan harus diperhatikan juga konsep pelaksanaannya ya, kita harus melibatkan organisasi masyarakat ya. Tim penggerak P3K, tim kecamatan di desa ya, pengawasan kesehatan setempat, puskesmas. Seperti kita memanfaatkan kader puskesmas ya, kader posyandu gitu ya, secara sukarela. Ya. Kemudian selanjutnya ya kita harus menyiapkan makanan lokal. Ini mulai dari pemilihan, menyortir, mengolah ya, memasak, cara menyajikannya juga harus diperhatikan sesuai dengan standar kebutuhan gizinya ya, entah itu dari hamil maupun balita. Nah, kita harus perhatikan ya cara pemilihannya, cara menyortirnya, mengolahnya dan sebagainya, itu sangat berpengaruh ya terhadap masakan itu sendiri. Kemudian inti pelaksanaan di lapangan, pemberian makanan untuk PMT-nya di posyandu ini termasuk entah itu dari tempat memasaknya yang dilaksanakan di rumah, bisa jika tempat masaknya di posyandu kan biasa di rumah kadernya itu biasanya ya, di rumah kader itu sendiri, nanti poskonya di situ juga bisa. Ya, selanjutnya ini harus dilengkapi dengan hidang satu piring itu ya. Nah, itu lauk nabati maupun hewani itu dari bahan makanan pokok, nabati, hewani, sayuran, buah dan minumannya harus cukup ya. Ini contoh rapat koordinasi persiapan di tingkat desa, puskesmas, entah itu di balai desanya ya. Desanya harus merencanakannya. Ini belanja bahan makanan, kita survei dulu harga bahan makanan ya. Misalnya kita harus mengkaji bahan makanan itu ketika kita harus mempersiapkan bahan makanan itu harus terlebih dahulu kita harus menyurvei bahan makanan itu ya. Ini untuk proses persiapannya. Ini untuk persiapan penyajian bahan makanan, ini berasal dari sumber pangan lokal ya. Contohnya, ini makanan lokal untuk balita nih contohnya ya. Dan ibu hamil. Selingannya, contoh-contohnya saja. Kita kemas seperti takjil kayak gitu ya. Nah, ini proses pendistribusiannya. Proses pendistribusian ini kegiatan yang dijadikan tingkat desa ya, di balai desa atau di kantor desa. Nah, ini untuk strategi pemberian makanannya, menciptakan lingkungan yang kondusif ya untuk praktek menyusui, mengikuti peraturan perundangan sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.
Nah, ini yang intervensi secara efektif ya, paling efektif. Nah, ini sebelum menuju keberhasilan menyusui dan pasca kesehatan sayang bayi. Ini mulai pasal 33, kebijakan federasi nakes terlatih. Nah, ini yang nakes-nakes yang terlatih biasa penataran sebagai mulai mengikuti pelatihan biasanya. Mulai 10 langkah menuju keberhasilan menyusui di fasilitas kesehatan. Kemudian peran masyarakat untuk kemandirian keluarga. Ada pertanyaan? Pertanyaan si Aida dan si Tira. Silahkan. Tidak ada Pak. Jelas. Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, kita tutup ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.